Inilah di mana kita kenal semua polisi di Polres Jakarta Selatan, teman-teman kita semua. Oke. Interview apa nih? Salam merah putih dari Gunung Salak. Oke. Dari belum? Yuk. Siap. Belum. Kalau bilang oke ya. Tiga lagu bang. 3 lagu sama 1 LP. Oke. 3 lagu ini lagunya blues. Apa tuh maksudnya? Ya blues, sana. Udah oke belum? Oke, Yuk. udah. Yuk bang, mulai bang. Oke. Pas turunin aja. Salam merah putih dari saya Deul Payumara, sarjana hukum sarjana psikologi, aktivis 98 yang tinggal sendirian. Soalnya yang lain udah pada punya jabatan semua. Ada yang di DPR, Taufik Basari, ada yang 40, apa tuh? Jadi apa dia tuh? Komisi 7. Komisi 7, 1 komisi 3, 1 komisi 2, siapa lagi? Oh ya, Dita Dasari jadi tenaga ahli Menteri Ketenagakerjaan dan lain-lain sudah pada masuk semua. Termasuk Ikrafani Ilman, Ikrafani ya. Jadi DPRD di Depok. Jadi temenannya tinggal tas. Oke, kita mulai. Ada 3 lagu baru saya ciptakan ketika saya lagi ada di Polres Jakarta Selatan ini bersejarah. Saya ngobrol sama Wakasat yang adalah pejabat Kasat sementara Pak Jarwo. Ya, jadi ada 3 lagu dan tentunya 1 LP, laporan polisi. Oke ya. Lagu ini karena di Polres ini kan seringkali gudak. Jadi lagunya rock and roll. Udah pernah dengar lagu rock and roll kan? Gimana filmnya? Rock and roll. When I was a little bitty baby, my mama was a rock. Itu rock and roll. Gitu aja. Jadi 3 itu pertama judulnya 78 triliun. Yang kedua APBN surplus. Yang ketiga mahasiswa sekarang, BEM dan lain-lain. Oke. Tentunya tetap yang bonafit tambah 1 LP. Nih. Nah dulu. Kita mulai cerita dulu tentang mahasiswa BEM se-Indonesia atau mahasiswa seluruh Indonesia yang ada di Indonesia tentunya kan, sama yang ada di luar negeri yang nggak ngerti apa-apa karena terjadi sekolah di luar negeri biasanya nggak ngerti Indonesia, tapi juga sekarang mahasiswa Indonesia juga nggak ngerti Indonesia. Nah, kepada para mahasiswa seluruh Indonesia saya minta nggak usah turun ke jalan, nggak usah demo-demo, ganggu aja pada mahasiswa, ganggu orang kerja, bikin macet. Mending sekolah aja baik-baik, bukan kuliah ya. Mahasiswa Indonesia sekolah, bukan kuliah. Sekolah yang baik-baik di kampus, bukan kuliah ya. Nah, gak usah turun ke jalan. Nah, ini kan cuma persoalan reformasi Polri aja, reformasi institusi Polri. Jadi cukup 1 orang aktivis 98 dari tahun 98 yang juga adalah pendiri KPUI, Deul Payumara. Cukup saya aja sendiri yang ladenin ini, tapi beres. Percayalah, aktivis 98 selalu beres menyelesaikan persoalan. Jadi intinya buat mahasiswa BEM Indonesia atau mahasiswa apapun juga di Indonesia, sekolah yang rajin biar pinter. Pinter kayak siapa? Ya kayak saya lah, ya kan? Oke? Nah itu lagu pertama tapi rock and roll. Gak tahu nih ketukan nadanya bagaimana sama mungkin drumnya bagaimana. Yang jelas gitarnya harus split gitarnya, suara ini kan. Suara apa kalau gitarnya tuh? Weng. Bukan ritme. Kalau ritme tuh ceng-cet. Nah ini ping. Nah itu melodi. Melodinya harus ini. Yang kedua 78 triliun. Saya nggak mau minta 78 triliun ya. Soalnya kegedean, nggak kasihan negara. Tapi gini, di Kejaksaan Agung Surya Darmadi nimpe 78 triliun. Gila juga uang negara. Saya aja nggak berani nimpe 78 triliun, minta aja nggak berani ke Jokowi. Tapi ini dia nimpe bisa nih. Mari kita pantau sama-sama apa yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Jangan sampai saling nimpe sana, nimpe sini, sana. Tinggal mungkin gopek miliar sisanya. Itu dia pesan buat Kejaksaan Agung dan Hakim supaya hati-hati ini orang, kalau bisa hukum mati lah ini. Surya Darmadi ini kayaknya harus ditaruh di Gunung Salak ini ya. Biar ketemu Sito Gedang dicincang-cincang pakai ini naga geni nih. Pakai apa namanya? Pedang kampak 212 nih Surya Darmadi.
Udah tua masih aja tukang korup. Yang muda aja kita nggak pernah korup. Oh ya, satu lagi, saya aktivis 98 yang nggak pernah makan uang negara ya. Artinya saya nggak pernah dikasih makan sama negara. Tapi begini saya cerita, waktu kecil saya dikasih makan sama negara sih. Karena bapak saya kan angkatan laut, angkatan Sesar Mayor. Jadi dari lahir saya udah dikasih makan oleh angkatan laut Republik Indonesia, TNI AL. Makanya saya bisa ke Manado naik kapal laut, kapal perang. Jalos Viva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Itulah saya makan oleh negara. Jadi saya ini termasuk anak kandung negara. Tapi oleh negara ya dipecat. Gara-gara Baradae ini kacau juga Baradae ini, mantan pacar saya ini. Tapi ya susah juga. Pacaran ini kan karena pacaran rohani ya, karena cinta Tuhan. Tapi ada pacar cowok iya, pacar cewek juga iya. Itu namanya biseksual. Siapa tuh bang? Ya kan saya cuma cerita, ada punya pacar cewek, tapi pacar sama cowok juga. Jadi ada 4 LGBT itu. Jadi jangan sembarang kita bicara tentang LGBT ya. LGBT itu apa yang pertama ya El? Lesbian. Itu mono dia. Yang kedua monoseksual. Gay. Itu juga monoseksual. Yang ketiga B. B itu biseksual. Bisa ke cowok, bisa ke cewek. Nah, apa? ACDC itu banci. Kacau aja lu. Yang keempat apa yang keempat? Transgender itu yang namanya banci. Bencong itu ya. Banci itu manusia, individu yang paling merana hidupnya, sedih. Apakah banci bisa kerja di kepolisian? Jawabannya tidak. Apakah banci bisa jadi kerja di wartawan? Jawabannya tidak. Apakah banci bisa kerja di warteg? Enggak juga. Banci itu semua modalnya bas betot. Dundang dut. Tawa. Bas betot paling berapa sih sebulan? Gope juga nggak nyampe. Itu banci. Jadi kita harus bela banci sebenarnya daripada si biseksual. Karena biseksual ini bisa kerja di polisi juga. Bisa kerja di tentara, bisa kerja di guru, namanya juga biseksual. Ngakunya suka sama, kalau cowok ngaku suka sama cewek, padahal sama cowok juga suka. Itu paling kecil itu biseksual. Apalagi secara psikologis ketika dia menjabat paling atas, misalnya di paling atas pucuk pimpinan, berbahaya, bisa menghancurkan satu negara. Makanya pencegahannya ya sekarang ini jangan sampai kejadian. Ya. Bang, soal laporannya bang gimana bang? Tak dulu. Bang. Kan saya sekarang sutradaranya. Saya ngasih duit 3 triliun buat para wartawan, masih aja sih tanya macam-macam. Ya ke Siapa pak? Hah? Ke siapa yang 3 triliun itu? Roy. Iya kan tadi kemarin saya bilang dari permintaan 15 triliun, 3 triliun buat seluruh wartawan se-Indonesia. 1M. Kaya semua wartawan. Gak apa-apa. Karena apa? Negara kita nih dalam sidang tahun MPR 2002 tadi nih Pak Jokowi bilang surplus 106 triliun. Artinya masih untung 106 triliun. Jadi kalau kita minta 15 triliun lewat APBN dibagi ke saya bagi ke masyarakat, masih sisa berapa tuh? Berapa ya? 106 kali dikurangin 15 itu berapa ya? Oh ya. 94 triliun. Masih banyak. Nah, karena masih banyak, ini saya mau minta lagi ke Jokowi ini, minta lah dari hasil kerja saya nih. Dari 94 triliun. Hah? 29 kurang 15, 91, sorry. Maklum udah tua. Masih jadi mahasiswa aja kita. 91 triliun, masih ada 91 triliun. Gimana kalau kita ambil 10 triliun lagi ya, minta ke Jokowi ya. Itu 10 triliun itu 3 triliun buat semua keluarga kandung TNI Angkatan Laut. Kan saya dari Angkatan Laut, mama saya pensiunnya cuma 1 juta. Pensiun tentara. Sampai sekarang masih hidup, Sesar Mayor. Cuma 1, berapa juta tuh. Beli gas juga habis 2 hari. Oke. Apa lagi ya? Oh iya, buat Angkatan Darat. Angkatan Darat juga sama juga. Keluarga kandung Angkatan Darat itu kita kasih, tadi berapa triliun kita kasih? 3 triliun. Kan kita minta 10 lagi ya kan? 3. Berarti Angkatan Darat 3 triliun lagi, udah 6 kan? Nah, yang 3 triliun lagi buat Angkatan Darat 3 triliun juga, namanya Matra ya. 3 triliun buat Angkatan Udara. Ya udah buat seluruh aku bagi deh.
tinggal 1 triliun buat para netizen yang tersayang yang kita cintai, yang selalu dengerin cerita ini sampai bosan. Aku aja bosan kok tiap hari dengerin cerita ini, tiap hari tanya hal yang sama. Akhirnya aku gila. Boleh dong orang gila karena ditanya terus, stres, depresi, mau masuk neurosis, dikit-dikit schizofren. Untung di antara schizofren sama neurosis ada yang namanya gila-gila sadar. Nah kita ini gila-gila sadar gila. Maklum psikolog, tahu semuanya itu. Jadi kita juga tahu tuh LGBT itu apa, L-nya apa, B-nya apa kita tahu. Nah, jadi kita minta ke Jokowi berapa tadi totalnya? 10 triliun lagi kita minta nih. Pak Jokowi pada hari ini atas dasar sidang tahunan MPR DPR 2002 di mana surplus 106 triliun, dari permintaan saya 15 triliun, saya minta lagi 10 triliun. Sehingga jumlah triliun yang saya minta adalah 25 triliun. Kalau surplus 106 triliun dikurangin 25 triliun masih sisa 81 triliun. Masih bisa buat kehidupan bernegara. Ya sudah, nanti uangnya saya bagi-bagi jadi Robin Hood yang 25 triliun itu, bebas kan saya kan. Saya nggak akan terima 1 rupiah pun, 0 rupiah saya ambil buat negara. Buat kita dong, bukan buat negara. Ya. Oke, yang paling penting ini adalah tanda bukti lapor. Nomor laporan polisi B1950 82022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan polisi nomor LP tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan _Polda Metro Jaya pada hari ini Selasa 16 Agustus tahun 2022 pukul tuh, kalau pukul tuh ini topik ini apa kesayangan aneh nih, sahabat topik ini dari populis wartawan ya, best friend. Setiap ada berita baru, Sinto Gendang aja nak kasih dia. Sinto Gendang mau ketemu aneh nih, kasih lu ikat aja dulu supaya kalau kita ada apa-apa lu yang cerita ke dunia. Dioli Payumara Sarjana tadi sampai mana ya? Oh ya, Selasa 16 Agustus 2022 pukul 6.35 WIB dengan tar dulu aku lupa. Ini kan ada 3 lagu, 1 lagu rock and roll, 1 lagu blues, 1 lagu dangdut. Yang dangdut ini yang minta 10 triliun lagi itu dangdut pokoknya lagunya. Yang nyanyi itu mungkin Angel Elga kali. Bukan mungkin apa penyanyi dangdut biasa yang baru. Ayu Ting Ting mungkin. Wah. Dangdut besok aja. Sudah kalau gitu LP lagi ya. Pukul 6.35 dengan ini menggunakan nama Dioli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. NIK nomor induk ke NIK ini apa kepanjangannya? Kependudukan. Nomornya 317.303.303.303.303.1. Maksudnya yang 303 ini pengen jadi TP1 kali ya. Mungkin di KTP saya aja ada kode begini ya. Kode apa ini ya? Kode alam belakang. Tempat tanggal lahir Jakarta 13 Desember 1972, jenis kelamin laki-laki. Nah ini agama saya Islam nih, harusnya Kristen nih, nggak apa-apa. Agama bisa berubah tergantung kehidupan. Ini. Ya namanya biasa, copy paste. Gitu. Tapi saya mau ngasih tahu, saya ini adalah termasuk salah satu pelatih penyidik di Polres Jakarta Selatan ini dari tahun 2000-an sampai tahun 2015. Jadi saya banyak bekerja sama dengan para penyidik. Kadang-kadang mereka latih saya, kadang-kadang saya dilatih mereka. Kadang-kadang saling berkoordinasi atau dalam rangka apa tuh. Tapi akhirnya sama-sama pinter. Jadi saya nyaman melaporkan perkara ini di mana? Di Polres Selatan, nggak di Mabes Polri. Karena ini adalah rumah saya. 15 tahun saya di sini menangani berbagai macam kasus pembunuhan bareng-bareng para penyidik. Kalau Anda kan pernah dengar Pak Helmi Santika yang di Gorontalo Kapolda, itu sama-sama teman lettingan saya waktu menganalisa ilmu penyidikan. Pak Helmi Santika ya, Pak Helmi Santika, Pak Sudi Arseto juga teman juga. Ya, tapi kadang-kadang kita bertemunya sama para kanek sih. Kalau kasat kan kadang-kadang jadi bos. Pekerjaan karyawan swasta, agama Indonesia Kristen, Pantekosta GPDI. Alamat Jalan Angin Puyuh, nomor ting-tingnya. Jalan Angin Puyuh, ini komplek Angkatan Laut Dewa Ruci, Kelurahan Sabar Barat. Komplek, saya KTP masih di TNI AL ya. Jadi ya berani aja sih yang saya ngadepin polisi yang jahat, orang saya Angkatan Laut. Pasti saya dibantu sama Kasal. Kasal atasnya adalah Panglima, aman dong. Sinto Gendang. Nah, Sinto Gendang sama apa ya? Sama yang kalau Gunung Salak tuh sama Wiro Sablon. Oke. SPKT Polres Jakarta Selatan Selasa 16 Agustus 2002. Jamnya tadi udah. Nah, tempat kejadian Jakarta Selatan. Perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik.
terlapor. Siapa coba terlapornya? Berani nggak tebak-tebakan? Abang lah yang nyebutin lah. Kita kan nggak tahu bang. Lah, oh kurang nih angka triliunnya nikahnya. Iya. Itu yang laporan. Sebutin aja. Namanya wartawan berani, kita juga berani, wartawan berani. Sebutin siapa? Berani nggak? Kita nggak usah nebak Nggak tahu, bang. Bang. Apa yang Nggak tahu, Bang. Siapa, Bang? Wartawan pada penakut, nggak apa-apa, tetap 3 triliun kita bagi. Sudah kita omong. Siapa, Apa Bang? yang sudah kita omongkan harus kita sampaikan. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Demikian firman Tuhan. Pencemaran nama baik melalui media elektronik, terlapornya adalah 123 Roni Telapesi, sarjana hukum. Gelar berikutnya saya nggak tahu. Korbannya adalah Dewi Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. Karena saya dicemarkan nama baik saya di media elektronik, di mana saya itu dicemarkan karena kebanyakan manggung. Pertama, yang kedua bikin si Barada Eliezer nggak tenang. Ketiga, lagi penyidikan saya turun-turun aja ke mana? Ke mana? Ke bawah, ke basement ke dasarnya siapa? Dasarnya itu untuk press conference, istilahnya gitu. 3 kali itu saya dituduh bikin Barada Eliezer nggak tenang. Yang kedua bikin sibuk manggung. Yang ketiga apa tadi? Oke. Nah, yang pertama bikin Eliezer nggak tenang. Ya saya kan namanya saya manusia. Anda kalau saya ngobrol model kayak gini, Anda tenang nggak sih? Tenang nggak kalau saya ngobrol begini? Kan tenang kan? Buktinya saya ngobrol begini aja, Anda nggak berubah di sini, malah pada ketawa-ketawa kadang-kadang. Itu artinya kalau saya ngobrol sama Barada Eliezer pun, ya Eliezer pasti tenang, dia pasti ketawa-ketawa, otaknya plong, seplong-plongnya otak. Pernah nggak dengar seplong-plongnya otak? Ya, barusan ini kan, ya sudah catat ini ada kata seplong-plongnya otak. Jangan ketawa, ini lagi serius, Mbak, jangan ketawa, Mbak, serius. Oke, yang kedua apa tadi? Ya, lupa. Sibuk manggung. Loh, kan saya penyanyi, seniman, di Olipa Project. Kalau ada panggung, ya saya jiwa seninya turun. Seniman, ada panggung, ya naik. Coba aja Ayu Ting Ting kalau ada panggung, kalau nggak dia duluan, atau si Raffi Ahmad ada panggung nggak duluan, atau siapa lah penyanyi dangdut, atau siapa ya? Apa? Oh, Indro tuh kalau ada panggung bawahnya pengen naik loh, karena dia seniman, ada rasa pengen naik. Sama kayak saya, karena kita seniman, ada panggung, ya pengen naik, pengen nyanyi. Kalau kita penyanyi, pengen nyanyi. Nyang nying nyong, lihat terbuntu penuh dengan cinta. Yang lain cowok semua. Soalnya aneh bukan LGBT, aneh pecinta wanita, laki-laki. Aneh mono apa tuh? Monoseksual. Oke, pencemaran nama baik ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Konvers. nah saya kalau konfres ini baru saya serius. Ketika saya akan konvers, itu bukanlah saya kemudian tiba-tiba turun. Ketika mau konvers, kita berpikir secara hukum. Kalau kita tidak konferensi pers, wartawan ini tahunya ada pengacara mundur dan belum ada pengacaranya, sehingga dianggap tidak ada penyidikan. Nah, saya dengan Pak Burhanuddin sepakat dengan Pak Andirian, dengan Pak Wira Satria Kasubdit, dan dengan Kanit Pak Dr. Suradi. Kita harus konferensi pers untuk mengisi kekosongan hukum supaya tidak ada kecacatan. Terus bagaimana? Saya rapat dengan mereka di ruang Kasubdit. Kalau gitu begini, Bang Olive, kata Pak Andirian, Anda jalankan saja konferensi pers dengan cara normatif. Kalau si Burhanuddin itu kan saudara saya yang bawa. Kalau Anda kan emang orang dari Kanut udah lama ya, udah penyidik bantu penyidik di Kanut udah lama. Ya sudah Anda yang bawa, dia dijadikan dan dia nggak usah ngomong, Anda aja ngomong normatif ya. Oh siap, dan saya kalau gitu boleh diperintah untuk press conference. Jawabnya lanjutkan. Wih, siapa yang suka bilang lanjutkan ini? Kalau pemimpin negara kita nih, lanjutkan tuh SBY atau siapa sih ya? Siapa coba? Oh Pak Harto, lanjutkan. Pak Harto saya dengar kalau 97, 96 tuh dengan cerita dia lanjutkan itu artinya eksekusi, gitu kan? Eksekusi 82, 83 banyak yang mati. Petrus ini memang serius, lanjutkan. Siapa temannya Sudomo, lebih Mudani. Ya orang lama lah saya bilang. Berapa presiden ya? Pak Harto, Pak siapa ya? Habis Pak Harto siapa ya? Lupa saya. Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati ya. Ya Gus Dur yang satu kamu sama saya, Gus Dur, Tebu Ireng.
Pasalnya apa teman? Ya juga kita juga baru mau ngomong tanya. Telapornya tadi siapa? Roni Telapesi ya, yang adalah pengacara baru dari tadi udah selesai yang 3 itu. Sudah. Pelapornya adalah Roni Telapesi, sarjana hukum, yang adalah pengacara dari Barada Eliezer yang baru. Nggak tahu pengacara apaan tuh, kita juga nggak tahu. Tapi perkaranya yang dilaporkan adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, Undang-Undang ITE. Saya ini ngomong ngaco bukan karena saya goblok, bukan karena saya sableng, tapi karena saya selalu harus menghindari Undang-Undang ITE ini, berbahaya Undang-Undang ITE. Kalau saya ngomong apa adanya berbahaya, saya langsung masuk bui. Ya, itu kenapa saya harus ngomong hati-hati, simpang simping ya. Ada kata simpang simping? Barusan ada. Ya, kata simpang simping itu menghindari Undang-Undang ITE tadi, simpang simping namanya. Kalau simping ada kata itu? Enggak ada. Ada artinya nggak? Nah, itu namanya dalam kosakata, dalam ilmu kamus bahasa adalah kata-kata yang tidak punya makna. Ketika orang mendengarnya, orang apa nih asing kan gitu kan. Itu yang namanya simping-simping. Kalau simpang-simping masih ada ya. Ya, kita cari. Nah, korbannya saya sendiri dulu yang marah. Kenapa saya jadi korban masa saya bersalah saya jadi korban pada ini kapan sih fotonya? Oh, tadi. Nah, semalam saya mau tidur sama bini dong. Istri sendiri loh ya. Istri saya sudah nggak disebut ada berapanya ya, mungkin istri sendiri. Istri saya itu sama saya mau tidur malam-malam jam 1 tidur yang yung. Kalau saya kalau manggil istri tuh yang gitu. Dalam hati sih peyang. Cuma kan P-nya saya simpan supaya menghargai istri saya gitu. Kalau yang gitu kan ngomong. Tapi bilang istri saya ngambek, peyang juga nih kan gitu. Ya, yang belum nikah jangan dengerin, ini cerita orang dewasa, kita sendiri ketawa. Stop, serius. Ya, dan tahu, lu sahabat gua lu jangan, lu kasih dulu sih. Durasi bang. Ya, Durasi ini mau tayang. terserah kan kita ini, kalau ini silakan aja kalau nggak mau dengerin cerita lengkap. Oke, saksi-saksi Muhammad Burhanuddin, ini teman saya sendiri nih, teman pengacara saya jadikan saksi. Dia kan agak-agak gimana gitu. Kita aja pelapornya dia jadi saksi aja. Soalnya kalau dia pelapornya kita suruh jadi saksi bahaya. Kita duluin aja. Kita telap apalagi kita diocehin sama ini Diolipa itu. Diolipa ini kan penyanyi, Diolipa juga penyanyi, iya kan? Nah, Muhammad Burhanuddin, Andrian Jayadi adalah Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Kemudian Pak Wida Satria Kasubdit Kamnat Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Dr. Surade SH MH Kanit Kamnat Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Karena mereka lah yang mengambil keputusan dengan kami untuk mengadakan rencana apa tadi? Untuk jumpa pers sehingga akhirnya saya diusir oleh mereka. Cepat lu turun ke bawah, wartawan udah nunggu lama daripada mereka mati nggak makan, lu cepat-cepat bicara supaya mereka pulang, gitu kan? Aku kan nyelamatin banyak hal, termasuk nyelamatin kalau wartawan yang udah nunggu sampai jam 11.01. Ya kurang apa tuh? Masih aja aku difitnah. Makanya disebut ini pencemaran fitnah juga. Biar mampus nih si yang ngoceh-ngoceh gini kan. Artinya apa? Masuk gue 5 tahun penjara. Tapi ada si penawarnya. Ini kan tanggal 16. Saya kasih buat siapa namanya ini? Roni Telepasi. Saya kasih satu aja nih dari Sintu Gedang. Puyer, obat sakit kepala, bintang 7. Nih, iklan siapa tahu saya ntar kalau udah selesai ini kan dibayar sama Puyer bintang 7 sakit kepala. Nomor 16. Maksudnya nomor 16 ini tanggal 16 Agustus tahun 2002 di mana kalau dia mau supaya dia nggak masuk UI minum obat ini, bukan, kalau dia nggak masuk UI dia harus datang ke rumah saya, ngobrol sama saya baik-baik, baru saya maafkan. Ingat, saya pasti maafkan dia ya, tapi hukum jalan terus ya kan. Tapi untuk hari ini kan dia udah denger nih, paling nggak malam nih saya kasih titip kepada kawan nih, tapi nanti kasih sama ya, lo carilah si Roni itu ada di mana. Mungkin dia masih di PDIP kali, tapi mungkin Ani udah koordinasi sama bos PDIP. Kalau bisa singkirin dulu, malu-maluin buat PDIP. Di PDIP partai ya? Ya bodo amat. Tapi partai ini partai merdeka. Tapi banyak kan gak merdeka di bawahnya. Nah, aktivis 98 tinggal sendirian. Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama Adrian, dia udah di DPR. Sama Taufik Basari, dia udah DPR juga. Siapa ngomong? Sama Iker Pani teman dekat di DPR, ngomong sama si Jimmy itu IFISIP dia jadi dokter ngajar dosen. Kita masih bisa ngajar sih, IPK cuma 2,3 ya, bisa ngajar. Makanya kadang-kadang
IPK tuh nggak penting. Yang penting tuh pengalaman hidup supaya bisa ngajar. Ngerayu nih di UI supaya saya bisa ngajar di UI lagi. Soalnya sampai sekarang belum bisa ngajar karena faktor IPK. Oke. Waktu dilaporkan Selasa 16 Agustus 2022 pukul 6.35. Kerugian tentunya tadi saya belum selesai tuh. Kan saya lagi sama bini saya ngoceh-ngoceh tuh. Ini kenapa ada cerita gini? Tadinya kan saya mau bercinta, wajar dong suami istri. Akhirnya nggak bisa bercinta, yang ada saya bengong aja sampai pagi. Bengong ini ada nilainya, mahal banget loh ini. Bengong sampai pagi, bini kita tidur, kita bengong, bengong. Sampai pagi nggak tidur. Ini makanya dia keringetan, muka lecek, jadi virus sableng beneran. Udah, waktu dilaporkan Selasa 16 Agustus pukul 6.35. Nah, kerugian nama baik perempuan, pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dilupain marah. Sumardi ini apa? Si Kanit SPKT. Kalau nama saya sejak di Polsek Pancoran dia pernah jadi serse. Tanya aja sama dia, Sumardi ini. Ya enak lah saya sama teman sendiri. Nah, kenapa saya laporkan di sini? Harapan saya supaya yang di Bareskrim baik siapapun sebagai polisi itu diperiksa di sini, termasuk ada saksi kan mereka. Alat bukti itu CCTV di Bareskrim, di ruang Kamnek, di ruangnya Dir, termasuk juga di ruang Kamnek keseluruhan itu ada CCTV lengkap sehingga apa yang terjadi seluruhnya harusnya itu yang dipakai sebagai acuan Kabar Reskrim untuk menilai saya dan Pak Burhanuddin, kawan saya yang agak nyeleneh ini, Burhanuddin ya. Itu dia dua. Pertama adalah bukti YouTube yang ada di Telepon dan Manado, yang kedua adalah cerita tentang saksi bukti dari CCTV, ya kan? Satu CCTV di ruang Kasubdit, Kamnek, Bareskrim, satu di ruang umum. Ada itu ada banyak CCTV. Jangan dihapus ya CCTV-nya karena di situ ada sadapan BIN, Badan Intelijen Negara. Saya nggak termasuk di dalamnya. Karena prinsipnya mana pernah ada anggota BIN ngaku, ya kan? Lagi. Nah, karena itu udah semua, saya cuma mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa mengerti hukum dengan baik, dengan gaya yang selemehan, karena saya lagi berperan sebagai guru sableng. Tetap saya adalah orang yang rasional, yang penuh dengan kewibawaan dan karisma, tapi saya harus berperan sebagai guru sableng karena saya adalah psikolog. Saya bisa berperan seperti itu. Tapi kalau Anda suruh saya berperan sebagai tukang beca juga bisa sih, paling gampang itu. Ya. Jadi itu kepada seluruh warga Indonesia, kepada seluruh netizen yang mendukung saya, kepada seluruh wartawan yang sudah mengikuti saya juga. Baru 1 minggu loh saya udah dikejar-kejar begini, capek banget. Dan selamat yang paling tinggi setinggi-tingginya kepada Bapak yang terhormat Tuan Roni Telapesi saja dukung. Tepuk tangan buat dia. Karena sebelum dia saya yang tepuk tangan buat Pak Roni. Pak Roni, makasih ya sudah memberikan berkat buat saya. Berkat terindah buat Kabar Reskrim juga. Karena begini, kalau ini terbukti secara penyidikan, kan yang nyindir saya bukan cuma Pak Roni, tapi Pak Kabar Reskrim. Ketika ini nak sidik, saya langsung laporkan juga Pak Kabar Reskrim yang sudah nyindir saya. Oke? Makanya hati-hati bicara. Makanya mending bicara ngawur aja supaya nggak ada yang tahu kalau kita ini siapa dan bagaimana. Betul nggak? Kalau enggak nih 1 bulan ini jadi sidik dari lidik, saya akan laporkan Kabar Reskrim kepada Polres sini lah, kan wilayah sini. Dengan dugaan adanya pencemaran Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena bukan tupoksinya Kabar Reskrim bicara kepada masyarakat tentang itu. Tupoksi yang benar adalah Divisi Humas Mabes Polri. Kita dulu. Terima kasih buat Pak Roni dan semuanya. Tuhan memberkati, amin. Apa? Bebas. Sudah bisa bertemu dengan Eliezer atau ada penjelasan dari pihak Bareskrim terkait dengan tiba-tiba diputus? Saya kan pertama menghormati apa yang terjadi. Penghormatan yang terjadi adalah ketika saya disampaikan, disiarkan bahwasanya itu saya sudah berhenti. Saya pun nggak tahu kalau sudah berhenti, kalau saya tidur. Bareskrim pun nggak pernah telepon saya tentang keberhentian ini sama sekali sampai sekarang. Sehingga saya nggak tahu saya berhenti pengasih menerima surat yang bodong juga. Tiba-tiba ada pengacara baru yang nggak pakai kode etik advokat juga. Makanya saya mau minta, nggak usah lah, advokat lah kode etik, percuma orang udah masuk pidana kok, biar aja dia cebur sendiri pidana. Nggak usah lah saya minta advokat untuk bela-belain dia atau hukum-hukum dia, percuma. Pidana 6 tahun bro. Ya tetap Pak Roni saya maafkan, tapi jangan lupa 6 tahun di Bui, 6 tahun penjara masuk di Bui. Lagunya Preman Tamat Tanah Abang di Lupa Project. Mau bertanya apa lagi? Pertanyaan harus cerdas ya, hati-hati karena saya aktivis.
Ada yang menanya? Nggak ada lagi? Bang izin. Wassalamualaikum warahmatullahi belum. Ada informasi yang menyebutkan terkait peristiwa di Magelang, Bang. Oh, saya udah nggak mau bicara kan, saya pengacara status quo. Ya maksudnya Nggak ada bicara itu. Saya paling menghargai etika dalam hidup ini. Ketika saya dibilang pengacara yang bukan pengacara, saya nggak akan bicara lagi. Termasuk juga saya minta Pak Roni, nggak usah. Pak Roni bicara bebas aja ke media massa, suka-suka lu dah. Mau bicara tentang siapa aja boleh. Saya nggak melarang, nggak usah pakai etika juga nggak apa-apa, orang udah masuk kita lagi. Apalagi? Tapi berarti tadi di video juga tidak memberikan penjelasan karena kan tadi Begini, Pak Dirti Bidung ini kekunci oleh perintah. Tapi perintahnya pada Senin, lu lanjut aja. Gitu kata Pak Dirti Bidung, kerja aja ke LPSK aja pada Senin pagi. Sorry. oh jadi maksudnya walaupun sudah terima surat tapi ada tidur bilang lanjut jadi pengacara. Bukan, terima suratnya kan kemudian. Dan Pak Dirti Bidung tidak mengatakan iya atau tidak. Ada satu kode dari Pak Dirti Bidung atau jajarannya yang dikasih ke saya. Kode apa? Berbunyi. Bang, Kode tahu. Mau tahu nggak kodenya? Jangan tanya dulu ya. Iya, ada Bang, sebutin. Ketika Pak Dirti Bidung atau ketika ada surat masuk ke saya pencabutan kuasa kan dengan tanpa alasan, itu artinya grup Dirti Bidung memberitahu saya bahwasanya ini catat hukum bos, lu kan ngerti pengacara ya kan, lu udah lama bareng kami. Kalau kita kirim cerita ini lu pasti nyambut ini, lu timpe aja sekalian kita, nggak apa-apa, tapi kan lu yang bertanggung jawab untuk mendamaikan kami dengan semuanya, dengan masyarakat. Aneh langsung paham. 2 hari aneh belajar kode itu. Apa maksudnya nih? Kok ada surat pencabutan kuasa tapi nggak ada alasan? Ternyata wilayah Bidung pinter, mereka kirimlah kode ke kita. Cuman karena mereka jago-jago, baru 2 hari bisa aneh pecahkan. Baru 2 hari aneh pecahkan. Oh iya, ternyata mereka ngasih kode bahwasanya ini sebenarnya surat pencabutan kuasa yang cacat secara formal. Jadi lu bisa gugat. Paham ya kode itu ya? Jelas ya? Ada satu kode lagi terakhir ya. Coba kalian sekali-sekali lah, janganlah punya ingatan yang pendek. Dengarkanlah ramalan Mbak Yu tentang Indonesia ini, ramalan tahun 21. Di situ ditulis ada kata D, kata E, kata O. Geolipa. Indra 9 saya bekerja. Oke, apa lagi tanya? Mbak Yu, ramalan Mbak Yu, tonton aja ada di YouTube kok. Bang, berarti cacat formal itu yang sudah kemarin di apa namanya gugat ke PM Jaksel itu ya soal Oh iya, cacat formal. Artinya apa? Artinya di Bidung ngasih jalan, lu gugat dong. Gua bikin surat ini, lu gugat dong ke mana, ke pengadilan supaya ini jadi terang. Nanti kan gue jadi saksi nih, siapa pelakunya begitu. Itu adalah kode dari wilayah ahli penyidikan Bidung kepada kami untuk menunjukkan suatu keadaan di mana kan kami sempat menangkap. Persoalannya kan saya kecapean, saya jadi goblok juga, saya ngomong ngacong aja, ternyata itu maksudnya. Kenapa Bidung mengeluarkan surat tanpa alasan hukum? Di mana kita ini? Itu maksudnya. Karena mereka di bawah tekanan. Kalau enggak, Bang Dewi Pak, Ya. tapi informasinya belum masuk ke apa pengadilan. masuk udah terdaftar. Gugatan. Ya makanya informasinya harus dari aku dong, karena aku lebih tahu. Kalau informasi dari pegawai kadang-kadang nggak tahu. Apalagi informasi dari si Topik, mana Topik? Lah dia malah tidur. Dari lu ngasih, ini gue bilangin sama bos lu. Kalau bos lu dipecat bos lu sama gue baru. Bang, terregister dengan nomor berapa Bang yang di PN itu Bang? Register apa nomor PN Jakarta Selatan, nomor AIU. Mana ada kita pegang beginian? Kau juga nanya, ngaco juga. Lanjut. Bang, tadi kan abang dituduh mencari panggung, Bang. Apa pembelaan abang terhadap? Kalau itu benar, Ani mencari panggung dong, kan Ani seniman. Anggaplah Ani kasih 1-0 dia kan. Jadi 3 jebakan, yang kosong tuh dia kasih untuk 1 dong. Ani masih 2, masih untung dong gue 1. 1 di bawah tekanan. Ani bilang, ya sudahlah. Ini dia pegangan Ani nih kan. Dia cari panggung. Benar juga kalau Ani sih cari panggung, namanya seniman kan. Tapi yang ketiga, ketika dia turun ke bawah, ya Ani udah pegang 2 kartu, dia pegang 1, kalah dong dia kan. Tapi pidana dari 3 ini 1 kartu masuk pun tetap aja masuk bui. Jelas ya hukumnya. Apalagi? Bang, berarti kalau misalkan Bang Roni nanti Jangan pakai misal. Apa? kalau misalkan Pak Roni Jangan pakai misal. kalau Roni minta maaf kemudian berarti tetap bakal jalan. Saya gitu ini ya? orang pemaaf, saya ini orang yang cinta dengan penuh kasih sayang oleh karena kasih Tuhan. Saya maafkan dia. Cuman seperti kebanyakan manusia Indonesia juga, tapi memaafkan, tapi hukum jangan terus. Maaf adalah maaf, hukum adalah hukum, bedakan itu bos. Ya. Ada mediasi nggak Bang? Ada, selalu ada mediasi, tapi saya nggak bakal datang tuh.
sama kayak Nikita Mirzani nggak pernah ada santang masuk politik. Ya, tapi saya datanglah, saya cuma bilang saya maafkan kamu, hai orang-orang yang menggunakan kesesatan untuk mendapatkan jabatan, saya maafkan. Hai orang-orang yang serakah, saya maafkan. Tapi Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih tahu kita. Tuhan akan ngasih jalan kebenaran karena Tuhan adalah benar, manusia jahat. Kita ini semua orang berdosa, aku juga orang berdosa, banyak banget dosaku. Tapi aku umpetin, ya kan? Supaya nggak ketahuan. Kalau enggak ya kacau juga nih, ketahuan kita di mana-mana. Tapi kita ini pengacara, tetap biar gimana kita pengacara. Satu hal, aku paling menjaga posisi politik pengacara. Sehingga aku nggak neko-neko. Aku nggak pernah pakai cincin, nggak pernah pakai gelang, nggak pernah pakai kalung, nggak pernah pakai jas, bahkan nggak pernah pakai dasi, nggak pernah pakai jam. Tuh, nggak ada kan? Buat apa itu harta dunia? Ngapain sih kita besar-besarin harta dunia? Harta dunia kan nggak dibawa mati, betul nggak bos yang bilang misalkan? Betul. Yang kedua, aneh tukang main cewek iya, tapi aneh nggak mau dosa aneh itu disampaikan kepada publik. Ada juga pengacara yang gembar-gembor, dia ceweknya sini, dia sini aspri. Itu nggak bagus, itu mempermalukan Tuhan. Apalagi kalau orang itu agamanya percaya Yesus, mempermalukan Yesus. Makanya orang itu harus bertobat, kembali kepada Tuhan lah. Sederhana lah, kalau mau jadi pendekar hukum lagi di Indonesia, sederhana. Jangan bikin malu, jangan bikin panutan yang nggak bagus. Betul kan? Siapa orangnya? Berani nggak jawab? Hotman Paris, Kota PH. Laporin aja aku secara pidana, ada persoalan, aku hadapin. Uang aku alih di sini kok, di dalam 15 tahun sini alih penyidikan, beres. Udah, terima kasih. Cukup ya, capek. Makasih. Tuhan memberkati. Amin. Sehat-sehat terus, Bang. Sehat terus.